Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kamil Armansyah, NIM 1820201020118 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis konsep fisika pada permainan lompat tali. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Terdapat 5 pulau besar di Indonesia, diantaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Papua. Tak heran jika Indonesia memiliki banyak kebudayaan, dari keberagaman agama, adat istiadat, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, dan masih banyak lagi kebudayaan lainnya. Tak ketinggalan, permainan tradisional juga termasuk dalam kebudayaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kebudayaan atau kearifan lokal ini dapat dipelajari secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan yang disebut dengan etnoscience. Etnoscience sendiri terdiri dari banyak cabang. Salah satunya adalah etnofisika, yaitu ilmu yang mempelajari adanya hubungan antara nilai kearifan lokal dengan konsep fisika. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lompat tali. Nah, lompat tali merupakan salah satu contoh dari permainan tradisional. Lompat tali merupakan permainan tradisional warisan budaya secara turun-temurun yang sangat populer di kalangan anak-anak pada tahun 80-an dan biasanya dimainkan oleh 3-10 anak secara bersama-sama di halaman sekitar rumah mereka. Jika diperhatikan dan diteliti dengan baik, terdapat konsep-konsep fisika yang ditemukan dalam permainan lompat tali, seperti konsep usaha, energi, dan elastisitas bahan. Yang pertama adalah permainan lompat tali. Permainan lompat tali berasal dari dua kata, yaitu lompat dan tali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lompat artinya bergerak dengan mengangkat kaki ke depan dari bawah ke atas dan dengan cepat menurunkannya kembali. Sedangkan tali artinya barang yang berutas-utas panjang yang dibuat dari bermacam-macam bahan yang dipintal maupun tidak dipintal yang berguna untuk mengikat, mengebat, menarik, menghala, dan sebagainya. Jadi, lompat tali adalah permainan yang dilakukan dengan cara melompat halang rintang berupa tali yang terbuat dari karet yang dirajut menjadi panjang. Dengan kata lain, lompat tali merupakan permainan yang dilakukan dengan cara melompat tali yang digunakan sebagai alat ketika bermain. Permainan ini biasanya dimainkan secara bersama-sama di halaman rumah atau di sekitar rumah. Biasanya dimainkan oleh 3-8 anak-anak. Oleh karena itu, butuh halaman yang luas dalam permainan ini. Adapun tali yang digunakan dalam permainan lompat tali biasanya menggunakan tali yang terbuat dari karet yang digabung hingga panjang. Tali tersebut direntangkan melintang untuk dilompati. Nah, panjang tali ini disesuaikan dengan tinggi badan pemain. Nah, ternyata permainan lompat tali ini sangat diminati oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Yang pertama, hal ini disebabkan karena tidak membutuhkan alat yang banyak. Yang kedua adalah biaya yang murah. Murahnya harga spring, alat yang digunakan sebagai tali ini, menjadi alasan mengapa permainan lompat tali ini sangat diminati dan disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, karena dapat dibuat dengan bahan sederhana seperti karet dan gelang. Dan yang terakhir adalah terdapat nilai-nilai sosial, di mana nilai-nilai sosial ini yang terdapat pada permainan lompat tali adalah sikap saling jujur, saling membantu, dan saling menjunjung keadilan. Selanjutnya adalah manfaat. Walaupun sederhana, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari permainan lompat tali. Antara lain, yang pertama adalah berpengaruh terhadap perkembangan motorik kasar anak usia dini, yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan kaki ketika melompati pada ketinggian tertentu. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sehingga kecerdasan sosial dan emosionalnya dapat dikembangkan. Dan yang ketiga adalah dapat meningkatkan kreativitas anak, di mana anak akan berpikir ketinggian berapa yang harus diambil ketika melompati seutas tali. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bermanfaat untuk kesehatan, karena tidak hanya menjadi sarana bermain, tetapi juga dapat menjadi sarana olahraga. Selanjutnya adalah konsep usaha dan energi pada permainan lompat tali.
Apa sih itu usaha dan energi? Nah, dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai penyaluran energi untuk menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, secara sistematis, usaha dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Nah, ternyata usaha itu sangat berkaitan dengan energi, karena energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi-energi yang berkaitan ini diantaranya yaitu energi kinetik, energi potensial pegas, dan energi mekanik. Nah, ternyata pada permainan lompat tali terdapat konsep fisika yaitu usaha dan energi. Usaha pada permainan lompat tali diartikan sebagai besarnya energi yang diberikan untuk menggerakkan tubuh ketika melompat tali. Adapun energi yang terkait dalam permainan lompat tali yaitu energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya ketinggian. Secara sistematis, energi potensial dapat dituliskan dengan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP ini merupakan energi potensial dengan satuan Joule, sedangkan M adalah massa benda atau objek dengan satuan kilogram. G sendiri merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian objek atau benda dengan satuan meter. Nah, ketika bermain lompat tali saat sedang melompat, terdapat perubahan energi potensial seorang pemain lompat tali karena terjadi perubahan ketinggian. Artinya, seorang pemain lompat tali tersebut sedang mengeluarkan usaha ketika bermain lompat tali. H1 ini merupakan ketinggian pemain ketika belum meloncat atau kaki masih menyentuh tanah. H2 adalah ketinggian pemain ketika sudah meloncat, di mana besarnya H2 ini bergantung pada loncatan pemain tersebut. Besarnya usaha yang dilakukan pemain lompat tali tersebut dapat dihitung melalui persamaan W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali H2 dikurangi H1. Melalui persamaan di atas dapat diketahui bahwa besarnya usaha bergantung pada massa dan ketinggian. Seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa besarnya usaha bergantung pada ketinggian dan massa. Yang pertama adalah ketinggian. Ketinggian mula-mula atau H1 ini adalah ketinggian pemain ketika belum meloncat atau kaki masih menyentuh tanah sehingga ketinggian mula-mulanya yaitu sebesar 0 meter. Ketinggian akhir atau H2 adalah ketinggian pemain ketika sudah meloncat, di mana besarnya H2 ini bergantung pada loncatan pemain tersebut. Semakin tinggi loncatan pemain lompat tali, semakin besar usaha yang harus dikeluarkan. Begitupun juga sebaliknya, semakin kecil loncatan pemain lompat tali, maka semakin kecil usaha yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah massa. Selain itu, massa juga berpengaruh terhadap besarnya usaha yang harus dikeluarkan pemain lompat tali. Besarnya usaha ini berbanding lurus dengan besarnya massa. Maka, semakin besar massa pemain, semakin besar pula usaha yang harus dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil massa pemain, maka semakin kecil pula usaha yang harus dikerahkan pemain lompat tali. Selanjutnya yaitu konsep elastisitas bahan. Konsep fisika kedua yang terdapat pada permainan lompat tali yaitu elastisitas. Elastisitas di sini berkaitan dengan tali yang digunakan ketika bermain lompat tali. Perlu diketahui sebelumnya bahwa ketika suatu benda diberikan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda yang mana bentuknya akan kembali ke bentuk atau kondisi semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Benda yang memiliki sifat elastisitas dapat mengalami perubahan bentuk ketika diberikan gaya, lalu bentuknya dapat kembali seperti bentuk awal ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Benda yang bersifat elastis ini disebut dengan benda elastis. Contoh benda elastis diantaranya sebagai berikut: karet, pegas, plastisin, dan banyak lagi benda lainnya yang bersifat elastis. Nah, tali yang digunakan pada permainan lompat tali bukanlah sembarang tali. Tidak semua tali dapat digunakan dalam permainan lompat tali. Salah satu syarat tersebut ialah tali yang digunakan merupakan benda elastis.
atau bersifat elastis, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk ketika diberikan gaya. Salah satu perubahan bentuknya tersebut yaitu perubahan panjang. Nah, tingkat elastisitas suatu bahan dapat diketahui dari besar konstanta elastisitas panjang bahan, yang biasa disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, modulus Young merupakan besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang untuk meregangkan benda atau perbandingan antara tegangan dan regangan. Apabila modulus Young suatu benda besar, maka dapat diketahui bahwa tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda itu juga besar, sehingga sifat elastisitas suatu benda juga besar. Begitupun sebaliknya, apabila nilai modulus suatu benda kecil, maka dapat diketahui bahwa tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda itu juga kecil, sehingga sifat elastisitas bahannya atau elastisitas bendanya tersebut juga kecil. Contoh tali yang bisa digunakan pada permainan lompat tali yaitu yang pertama adalah tali skipping. Tali skipping terbuat dari bahan polivinil klorida yang bersifat elastis, fleksibel, isolator listrik, kuat terhadap pelapukan korosi, tidak mudah terbakar, dan resisten terhadap zat kimia. Yang kedua adalah tali karet gelang. Tali karet gelang terbuat dari karet alami yang memiliki sifat elastisitas luar biasa, tahan benturan, dan memiliki histerisis yang rendah. Tentunya, kedua contoh tali tersebut memiliki sifat elastisitas bahan yang berbeda. Walaupun berbeda tingkat elastisitas benda tersebut, tetapi tali skipping dan tali karet gelang tersebut dapat digunakan sebagai tali pada permainan lompat tali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.